Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Mini Pi hadir kembali ya teman-teman. Kebun rumahan yang ada di atap rumah. Alhamdulillah kali ini sore hari ya. Ini sekitar 4:30 sore. Dan ini saya baru saja menyiramnya ya teman-teman, karena tadi tanamannya banyak yang layu. Tuh, layu seperti ini ya. Makanya ini saya menyiramnya. Ini kebetulan tadi sangat ini sekali ya, layu sekali ya, tapi ini karena sudah disiram, alhamdulillah sudah mulai agak segaran nih tuh. Ini juga tuh. Ini saya menanam bunga kol yang ada di pot talang ya. Tuh teman-teman tuh. Ini kondisinya ya, kalau misalnya siang hari karena panasnya sangat terik, ini seperti ini ya tuh. Daun-daunnya rebah seperti ini, dan ini tuh sudah mulai agak segar ya. Ini alhamdulillah untuk bunga kolnya sudah mulai membesar ya teman-teman. Dan ini oh iya, ini saya tidak tahu ya, awalnya nih bagus nih pertumbuhannya, benih bibitnya tunas-tunas yang tumbuh di tanaman kol atau kubis hijau kan pernah saya panen. Kemudian ini keluar tunas-tunasnya. Nah ini ya ternyata tuh ada yang hama atau apa ya, dimakan apa tuh tuh seperti ini. Kalau burung sepertinya tidak mungkin ya dimakannya rata seperti ini. Pada bagian sebelah sini juga. Dulu saya pernah melihat ada bunglon yang mendekati tanaman bunga kol ini. Apa mungkin bunglon ya yang memakannya tuh? Habis daunnya seperti ini ya. Tuh. Padahal tadi pagi ini belum. Dan untuk kebetulan ini sudah ada bunga kolnya ya tuh. Mudah-mudahan ini bisa survive ya. Dan ini ada kacang panjang yang sudah mengering ya teman-teman nih. Akan saya ambil saja untuk dijadikan benih, nanti akan saya tanam ulang nih untuk kacang panjang hijaunya. Tuh, ada 4 ya teman-teman tuh. Ini sudah mengering di pohonnya langsung. Mungkin untuk benih kacang panjang hijau yang barusan saya panen ini akan saya tanam di pot ini ya teman-teman nih. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya pernah menanam ini kacang panjang merah ya. Nah yang tumbuh hanya ini baru 2, yang satunya ini masih proses ya. Saya juga tidak tahu ini tuh tumbuh atau tidak, maksudnya bisa berkembang atau tidak ya. Nih tuh. Nah nanti untuk kacang panjang hijaunya mungkin akan saya semai di pot ini saja ya, digabung dengan kacang panjang merah. Oke, mungkin saya akan membuka satu ini ya teman-teman. Tuh. Oke, ini sudah saya kupas. Setelah saya hitung ini ada 11 biji ya, atau ada 11 benih untuk kacang panjang hijaunya. Saya akan lanjut menyemainya. Bismillah ya. Semoga ini karena benihnya fresh, semoga bisa tumbuh maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan saya semai semua ya teman-teman untuk kacang panjang hijaunya. Oke, ini sudah selesai ya. 11 bijinya sudah saya semai di pot ini, digabung dengan benih yang kacang panjang merah. Tuh. Oh ya teman-teman, alhamdulillah untuk timun juga sudah ada ya. Ini ya tuh sudah mulai ada yang membesar untuk timunnya. Ini timun lalap ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya selain panen benih kacang panjang hijau, saya juga akan panen benih selada ya. Kebetulan
hampir keseluruhan sudah mengering ya. Ini ya yang ada di ini nih, di kemasan deterjen tumbuh, dan ini sudah mulai mengering. Kalau untuk yang satunya ini belum ya, tuh mungkin saya akan panen benihnya yang sebelah sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Gunting ya. Nih, alhamdulillah ini sudah mulai mengering ya teman-teman nih. Selanjutnya mungkin besok akan saya jemur untuk benih selada hijau ya. Nah, ini malah ada yang numbuh ya teman-teman, tuh di pot terong di bawah ini ya. Tuh saya menanam seladanya nih di kemasan ini, mungkin jatuh ke pot ini, jadi ada yang numbuh ya tanpa disemai. Alhamdulillahirabbil alamin, ini bisa mandiri benih selada ya, selada keriting itu yang hijau. Ini pertama kali ya saya punya benih selada. Bentuknya seperti ini teman-teman nih, kecil-kecil nih tuh. Ini ya, tuh sudah mulai mengering. Tuh benihnya ya, tuh hitam ya tuh. Tapi untuk selada ini tidak akan saya semai sekarang ya, karena sudah ada beberapa yang numbuh. Nah, untuk selanjutnya saya juga pada kesempatan kali ini saya akan menyemai ini ya teman-teman nih, sawi pahit. Ini pertama kali ya saya akan menyemai sawi pahit. Saya akan mencobanya untuk mencoba menanam ya sawi pahit. Kemudian saya akan menanam lobak lalap. Maksudnya lobak lalap itu lobak yang diambil hanya daunnya saja ya. Ini saya akan mencoba menanamnya. Selanjutnya ini saya akan mencoba menanam ini ya, kecipir ungu. Tuh teman-teman, saya akan pertama kali mencoba kecipir ungu. Untuk kemarin kecipir hijaunya gagal ya. Semoga untuk kecipir ungu ini saya bisa berhasil menanam kecipir ungu ini. Oke. Untuk media semainya sudah saya siapkan ya, seperti biasa. Ini saya menggunakan ini ya, bekas galon ini media semainya. Dan ini ada selada yang sudah numbuh, rencananya akan saya pindah ke sini. Ini yang dulu pernah saya pindah tanam, ini alhamdulillah ya, sebagian bisa survive, bisa tumbuh. Nah, ini nanti akan saya pindahkan ke sini dulu untuk ininya, sebelum saya menyemai benih yang tadi saya sebutkan. Oke, lanjut saja ya. Ini nih saya pindah ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini juga bisa tumbuh maksimal setelah dipindah tanam. Oke, ini sudah selesai ya. Tadi yang saya pindah tanam itu ada 7 bibit selada ya. Semoga ini bisa survive ya. Dan untuk selanjutnya saya akan menggemburkan media tanam ini ya. Oh ya teman-teman, untuk stroberinya sepertinya tidak ada yang numbuh ya benihnya. Mungkin nanti saya akan coba membeli bibitnya saja, supaya ini ya, maksudnya kalau menanam dari bibitnya kan bentuknya berupa pohon ya. Semoga nanti bisa tumbuh. Ini karena saya menanam menggunakan benihnya, tapi tidak ada yang sprout ya. Mungkin belum rezekinya, belum rezeki saya ya. Tapi saya akan mencoba menyemai
benih yang lainnya saja. Karena untuk berkebun atau menanam ini tidak selamanya selalu berhasil ya teman-teman. Kadang suka dukanya berkebun itu seperti ini. Kalau berhasil sampai panen tentunya pasti senang ya. Tapi kalau misalnya tidak berhasil, ya bagaimana lagi ya, namanya juga menanam, pasti ada yang tumbuh dan ada yang tidak tumbuh atau tidak semprot. Tapi menanam itu seru ya menurut saya. Dari benih atau biji yang kecil berhasil numbuh seperti ini dan menjadi tanaman yang besar ya, itu menurut saya sangat sesuatu banget. Banyak proses di dalamnya. Jadi dalam menanam itu belajar yang namanya kesabaran ya teman-teman. Karena untuk mendapatkan hasil panen tentunya kan kita belajar dari menanam dari benih atau bijinya terlebih dahulu ya, tidak langsung tumbuh menjadi besar. Makanya meskipun hasilnya tidak maksimal, tapi kalau misalnya menanam sendiri itu rasanya senang banget ya untuk hasil panennya. Berbeda dengan kalau membeli, emang hasilnya maksimal besar-besar ya sayurannya. Tapi kan kalau dari menanam sendiri itu rasanya pokoknya happy deh kalau menanam itu. Oke, lanjut saja ya. Saya akan mulai menyemai untuk sawi pahit ya teman-teman nih. Tuh, ini ya benihnya. Untuk jumlahnya saya tidak tahu ya teman-teman. Oh ya, untuk benih sawi pahit ini saya membelinya yang paket ekonomis ya, paket repack. Ini yang hanya beberapa saja untuk benihnya, tapi menurut saya ini cukup ya. Kalau misalnya untuk menanam skala rumahan itu tidak terlalu banyak, jadi bisa menanam lebih banyak macam atau jenis sayuran ya kalau misalnya kita membeli benih secara repack atau kemasan kecil. Dan selanjutnya saya akan menyemai ini ya teman-teman nih, lobak lalap. Lobak lalap ini yang diambil hanya daunnya ya, ada umbinya tapi kecil ya. Tapi saya juga untuk lobak ini sebenarnya lebih suka daunnya teman-teman nih, makanya saya membeli benih lobak lalap. Oke, saya buka terlebih dahulu ya untuk kemasannya. Untuk lobak lalap juga saya tidak tahu ya ini jumlahnya berapa, karena di kemasan juga tidak ada isinya atau berapa jumlahnya. Langsung saya tabur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini bisa semprot semuanya untuk benih-benih sayurannya. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan menanam ini kecipir ungu ya. Kebetulan nih ada 5. Saya membeli, sebenarnya repacknya isinya 2. Nah, saya membeli 2 bungkus, tapi ini digabung ya, dan ini mendapatkan bonus 1. Jadi semuanya ada 5 benih ya untuk kecipir ungunya. Tuh, pada kemasannya juga tulisannya kecipir ungu 2 plus bonus ya 1. Oke, kan lanjut saya tanam. Nih ya teman-teman, tuh ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya untuk kecipir ungu ini lebih mudah dibandingkan kecipir hijau ya teman-teman, tapi ini saya coba saja ya. Bismillah, semoga berhasil semua, amin. Oke, mungkin saya akan ini ya, tutup ini. Saya akan mengambil ini ya, maksud saya mengambil sekam matang ya teman-teman nih, sekam bakar nih, langsung ditabur untuk menutup benih yang tadi saya semai. Oke, tidak usah terlalu tebal ya, cukup segini saja. Oke, ini sudah selesai. Lanjut saya siram ya teman-teman nih untuk benih yang saya semai nih.
Semoga tumbuh semuanya, amin. Dan ini juga ya. Selanjutnya ini kacang panjang hijau. Oke, sudah saya siram semua ya. Ini harus basah sekali ya, lembab. Karena untuk menyemai itu media tanamnya harus lembab ya teman-teman. Oke, cukup ya. Selanjutnya saya akan menyimpan ini seperti biasa ya, saya simpan di bawah pot kale curly ya. Ini ya teman-teman nih, disimpan di bagian sini nih, tuh seperti biasa. Dan untuk selada saya simpan sini di planter bag tanaman singkong ya. Oh iya, untuk kangkungnya alhamdulillah ya teman-teman nih, tuh alhamdulillah berhasil numbuh ya nih. Tuh, sudah mulai segar. Yang tadinya daunnya rebah ya. Bagian sebelah sini juga satu persatu tuh daunnya kembali tegak. Selanjutnya ini saya akan mensudahi tanaman kemangi ya teman-teman nih, tuh ini kebetulan tadi siang sudah saya panen dan kebetulan saya kasihkan ke teman saya ya, tadi siang ada yang main ke sini. Nah, sekalian panen kemangi di beberapa pot. Nah, ini salah satunya ya, ini akan saya sudahi saja untuk kemangi yang di pot ini. Akan saya ganti tanaman lainnya. Sebentar ya, saya membersihkan ininya terlebih dahulu, batang-batang kemanginya ya, tuh sudah mengering ya. Karena sebagian di pot ini tadi sudah banyak yang berbunga juga, makanya saya sudahi saja ya teman-teman. Oke, ini sudah ya. Selanjutnya saya akan menambahkan kompos ya teman-teman. Ini ya seperti biasa kompos yang ada di planter bag. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin cukup ya. Tuh. Cukup ya teman-teman untuk komposnya. Dan selanjutnya untuk pot ini saya akan menanam ini ya teman-teman nih, menanam bayam hijau ya. Alhamdulillah, kebetulan untuk bayam hijau juga ini mandiri benih ya, hasil dari kebun mini ini nih, tuh banyak ya. Nah, ini di tempat ini ada beberapa benih, ada kemangi, ada bunga zinia, ada pokoknya bunga zinia, bayam hijau. Dan ini saya akan gabungkan ya untuk selada dan kacang panjang hijaunya. Oke, ini akan saya lanjut tabur saja ya untuk bayam hijaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum saya itu ada biji matahari juga ya teman-teman, tuh biarlah saya semai saja. Tuh, untuk benih bayamnya tuh, ini ya yang hitam-hitam ya, tuh yang kecil-kecil ini. Oke, mungkin cukup ya. Selanjutnya saya akan menutupnya dengan sekam bakar ya untuk benih yang tadi saya semai. Semoga ini sprout ya. Bismillah. Kebetulan untuk bayam hijau itu sebenarnya sproutnya mudah ya teman-teman, apalagi kalau benihnya fresh atau ini dari mandiri benih. Oke, sudah lanjut disiram ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup ya teman-teman. Oke,
Ini tadi untuk kacang panjangnya sudah saya kupas, dan ini sudah saya gunting ya menjadi potongan yang lebih kecil. Ini akan saya simpan disatukan dengan benih yang lainnya. Alhamdulillah ya teman-teman nih, dengan menanam sendiri di rumah bisa menghasilkan benih mandiri juga ya. Tuh, sepertinya ini ada yang ini ya benihnya tuh. Oke teman-teman, ini sudah sore ya. Mungkin untuk kegiatan kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Alhamdulillah untuk sore ini saya ada menyemai beberapa benih sayuran. Dan tadi mensudahi tanaman kemangi yang diganti dengan tanaman, maksudnya diganti dengan menyemai bayam hijau ya teman-teman. Semoga kegiatan kali ini bisa menginspirasi dan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk tanaman bunga pupuk 4-nya, ini kalau mekar, kalau sudah sekitar jam 5 sore ya. Dan ini kebetulan belum ada yang mekar sempurna.